Halo semuanya, bertemu lagi kita di channel Cerita Populer. Sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu nonton alur cerita film di channel ini. Kami doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Chal Merabai, dirilis pada tahun 2000. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang latihan akting. Dia adalah Sakti. Tidak lama kemudian, istrinya datang. Lalu dia bertanya tentang keponakan suaminya yang akan datang ke rumah mereka. Ternyata, keponakan Sakti akan datang ke rumah mereka karena dia ingin mencari pekerjaan. Dan dia tidak memiliki siapa-siapa lagi selain pamannya. Tidak lama kemudian, seorang gadis datang. Dia adalah Sapna yang sedang mencari pekerjaan. Lalu pamannya mengenalkan Sapna kepada istrinya. Setelah itu dia pergi. Ternyata Sapna melamar pekerjaan di perusahaan Oberoi. Setelah sampai di sana, Sapna menabrak seorang pria yang bernama Piki. Lalu Sapna memarahi Piki karena dia tidak melihat jalan sehingga menabraknya. Di sini Sapna tidak tahu kalau Piki adalah direktur perusahaan tersebut. Setelah memarahi Piki, Sapna lalu pergi. Pada saat menunggu giliran interview, tiba-tiba seorang menyuruh Sapna untuk masuk ke dalam ruangan. Di sana, Sapna diminta untuk menyerahkan surat lamarannya, tapi surat lamarannya tidak ada karena jatuh pada saat bertabrakan dengan Piki sebelumnya. Sapna yang melihat Piki, dia sangat kaget karena dia tidak menyangka kalau Piki adalah direktur perusahaan tersebut. Lalu, Sapna mengenalkan dirinya, tapi Piki menyuruhnya untuk diam karena yang dibutuhkan adalah surat lamaran. Setelah itu, Sapna ditanya tentang kecepatan tulis dan mengetiknya, tapi Sapna tidak tahu. Lalu dia mengatakan kalau dia lancar berbahasa Inggris. Di sana, Sapna sangat memohon supaya dirinya diterima bekerja, tapi Piki tidak bisa menerimanya karena dia membutuhkan seorang sekretaris yang bisa tulis cepat dan mengetik. Sapna menangis karena dia bersusah payah untuk datang ke sana, tapi dia tidak diterima bekerja. Setelah itu dia pergi. Pada saat di lift, Sapna membuang mapnya, dan pria di belakangnya menegur Sapna untuk tidak membuang map sembarangan. Lalu Sapna menceritakan betapa susahnya dia datang ke sana untuk melamar pekerjaan, tapi direktur perusahaan itu tidak menerimanya bekerja. Melihat Sapna menangis, pria itu merasa iba. Lalu dia membawa Sapna ke dalam kantor dan minta pegawai di sana untuk membuatkan surat penerimaan karyawan baru. Sapna merasa takut kalau Piki kembali mengusirnya dari sana. Lalu pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Balraj. Ternyata dia adalah pemilik perusahaan sekaligus ayah Piki. Setelah itu, Balraj memberikan surat penerimaan karyawan baru kepada Sapna. Setelah itu dia pergi. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan seorang supir yang sedang mencari nenek. Dia memberitahukan kepada nenek kalau cucu dan anaknya sudah pulang. Ternyata mereka adalah Balraj dan Piki. Karena sore itu mereka akan pergi melihat pertunjukan. Di tempat lain, ada seorang pria yang sedang melakukan pertunjukan sandiwara. Dia adalah Prem, seorang pria yang bercita-cita ingin menjadi aktor terkenal. Prem merupakan adik dari Piki dan mereka saling menyayangi. Setelah Piki dan keluarganya tiba di sana, mereka melihat pertunjukan Prem. मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती. Keesokan paginya, Sapna yang ingin berangkat kerja ke kantornya, tiba-tiba mobil yang ditumpanginya mogok. Lalu Sapna mencari tumpangan lain, dan akhirnya dia bertemu dengan Prem yang sedang berhenti di lampu merah. Dengan sedikit memaksa, Sapna meminta Prem untuk mengantarnya ke perusahaan Oberoi, tempat dia bekerja. Setelah sampai di kantor, Sapna memberi saran kepada Prem untuk tidak melihat kiri kanan pada saat menyetir. Setelah itu dia pergi.
Di dalam kantor, Sapna kembali bertemu dengan Vicky, dan Vicky mengatakan, "Untuk apa kamu kesini lagi?" Sapna menjawab kalau dia ingin bekerja dan dia punya surat penerimaannya. Lalu Vicky bertanya, "Siapa yang telah menerimamu bekerja di sini?" Sapna menjawab, "Siapa lagi kalau bukan atasanmu?" Kemudian Vicky minta surat penerimaan tersebut, tapi surat itu tiba-tiba hilang. Dan tidak lama kemudian Prem datang, memberikan surat penerimaan Sapna yang tinggal di mobilnya. Lalu Sapna memberitahu Vicky kalau Prem adalah temannya. Di rumah, si nenek sedang sibuk mencari calon istri untuk Vicky, karena dia sangat berharap kalau Vicky segera menikah. Tapi sampai saat ini, Vicky belum menemukan gadis yang pas untuk dia nikahi. Tidak lama kemudian, Vicky pulang. Dia sedikit kesal kepada neneknya, lalu mengatakan kalau dia belum ingin menikah. Setelah itu dia pergi. Flashback beberapa tahun yang lalu. Pagi itu, Vicky sedang menunggu pacarnya yang bernama Sonali karena mereka akan pergi ke suatu tempat. Di dalam mobil, mereka membahas tentang pernikahan mereka yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Pada saat Vicky ingin mencium Sonali, tiba-tiba Sonali berteriak karena ada mobil di depan mereka. Vicky yang panik lalu membanting setir dan akhirnya mereka pun masuk ke jurang. Atas kejadian itu, Sonali meninggal dan itulah alasannya kenapa sampai saat ini Vicky belum ingin menikah karena dia belum bisa melupakan almarhum pacarnya. Kemudian scene berpindah. Prem sedang latihan bersama teman-temannya dan juga Sakti. Tidak lama kemudian Sapna datang dan Prem mengajak Sapna untuk menari bersamanya. Tapi Sakti menghentikan mereka. Lalu Prem memberitahu Sakti kalau Sapna adalah gadis yang menumpang mobilnya kemarin dan sekarang dia juga mengikutinya. Lalu Sapna memberitahu pamannya kalau dia bekerja di perusahaan ayah Prem sebagai sekretaris kakaknya. Setelah itu, Sakti memperkenalkan Sapna sebagai keponakannya. Mendengar itu, Prem meminta Sakti untuk menjadikan Sapna sebagai lawan mainnya, tapi Sakti tidak setuju. Setelah itu mereka pergi. Di kantor, Vicky kesal karena perusahaannya tidak berhasil bekerja sama dengan perusahaan lain. Kemudian rekan kerjanya mengatakan kalau perusahaan mereka kalah sedikit perbedaan saja, hanya 2 rupiah. Vicky curiga dari mana rekan kerjanya itu tahu perbedaan itu. Ternyata selama ini rekan kerjanya berkhianat, lalu Vicky menamparnya dan mengusirnya. Pada saat ingin pulang, Vicky melihat Sapna yang masih bekerja. Lalu Vicky mengajak Sapna untuk pulang bersamanya. Setelah keluar dari lift, Sapna mengatakan kalau dia ketinggalan tasnya, lalu dia pergi mengambilnya. Di parkiran, Vicky tiba-tiba dipukul beberapa orang, dan ternyata mereka adalah suruhan rekan kerja Vicky yang telah berkhianat. Setelah itu, Vicky dipukul tepat di kepalanya, dan kejadian itu dilihat oleh Sapna. Vicky kemudian pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, semua keluarga Vicky datang dan mereka semua mencemaskan keadaan Vicky. Tidak lama kemudian dokter datang, lalu memberitahukan kalau Vicky baik-baik saja. Untung saja gadis itu cepat membawanya, kalau tidak semuanya bisa terlambat. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Setelah kesembuhan Vicky, keluarga mereka pergi berlibur ke rumah penginapan. Setelah sampai di sana, mereka makan bersama dan Sapna merawat Vicky dengan baik. Bahkan dia tidak menyuruh Vicky untuk makan yang tidak baik untuk kesehatannya. Tidak lama kemudian teman Prem dan Sakti datang dan mereka bernyanyi di sana. आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं मुझे पता है डरता है ये तीतर और बटेर से ऊंची ऊंची सैंडल उस पे पहन के काला चश्मा बने हीरोइन समझे देखो खुद को ये करिश्मा आजकल की. Setelah itu, Vicky dan Prem mengerjai Sakti. Vicky meletakkan buah di atas kepala Sakti dan meminta Prem untuk menembak buah itu. Di sisi lain, Sapna meminta Balras untuk mengajarinya cara naik kuda. Lalu Sapna naik ke atas kuda itu. Vicky dan Prem masih mengerjai Sakti. Prem mengarahkan senapan ke arah Sakti. Tentu saja membuat Sakti terkejut
Lalu senapan itu menembak sendiri, sehingga membuat kuda yang dinaiki Sapna kaget dan pergi. Vicky dan Prem lalu mengejarnya, dan mereka berhasil menyelamatkan Sapna. Keesokan harinya, Balraj dan yang lainnya sedang bermain kriket. Pada saat Sapna ingin menangkap bola, dia tidak sengaja jatuh ke kolam renang. Semua orang mengkhawatirkannya. Lalu Prem menyuruh Vicky untuk menyelamatkan Sapna, tapi dia tidak bisa berenang, hingga akhirnya Prem yang menyelamatkannya. Di dapur, Prem mengganggu Sapna yang sedang mengambil minuman untuk nenek dan bibinya. Sebelum pergi, Sapna mengatakan kalau Prem pandai berkelahi, dan Prem menjawab kalau Sapna pandai berbohong. Di kolam renang, nenek memuji Sapna kalau dia gadis yang cantik dan juga baik. Di sini, bibi Sapna ingin menjodohkannya dengan Vicky, tapi dia tidak berani untuk memberitahu nenek, sedangkan nenek juga ingin menjodohkan Sapna dengan Vicky. Pada saat Sapna ingin pergi, tiba-tiba Prem memegang tangan Sapna, lalu menyatakan cintanya. Tentu saja, hal itu membuat nenek dan bibinya kaget, tapi itu hanya akting saja, karena Prem sedang berlatih dengan paman Sapna. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Pada saat mereka ingin pulang, Prem meminta Sapna untuk mengambil tas miliknya. Sedangkan di luar, semua orang menunggu Sapna, tapi Prem mengatakan kalau Sapna akan menyusul bersama paman dan bibinya. Setelah itu, Prem menemui Sakti dan istrinya. Prem mengatakan kalau Sapna sudah pergi duluan bersama nenek dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Sapna datang, lalu mengatakan kalau dia tidak menemukan tas Prem di dalam. Ternyata, tas Prem ada di dalam mobil. Prem sengaja mengerjai Sapna dan menyuruh semua orang pergi duluan, karena dia ingin pergi berduaan dengan Sapna dan ingin lebih dekat dengannya. चोरी-चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई, बहके बहके कदम है, पहला पहला नशा है, हो रहा दिल में क्या क्या, कैसे उसको बताऊं. Kemudian scene berpindah. Di rumah, Balraj dan ibunya merasa dekat dengan Sapna dan merasa senang jika Sapna tinggal bersama mereka. Lalu mereka merencanakan untuk menjodohkan Sapna dengan Vicky. Di tempat lain, Prem baru saja mengantar Sapna pulang. Tidak lama kemudian Sakti datang. Setelah Sapna pergi, Prem mengatakan kalau dia jatuh cinta kepada Sapna, tapi dia tidak tahu apa Sapna juga mencintainya atau tidak. Sakti mengatakan jika Sapna melihatmu lewat jendela, maka dia juga mencintaimu. Tapi jika tidak, jangan pernah kamu dekat dengannya lagi. Prem sangat berharap jika Sapna melihatnya lewat jendela. Berulang kali dia melihat ke arah belakang, hingga akhirnya Sapna pun membuka jendela dan melihat ke arah Prem. Tentu saja hal itu membuat Prem sangat senang. Di rumah, Prem terlihat begitu bahagia. Dia berpakaian rapi karena dia akan pergi ke kantor, tapi bukan untuk bekerja, melainkan ingin bertemu dengan Sapna. Setelah sampai di kantor, Prem langsung menemui Sapna dan memintanya untuk masuk ke ruangannya karena ada surat penting yang harus ditulis. Prem meminta Sapna untuk menuliskan isi hatinya, yaitu "Aku mencintaimu". Tidak lama kemudian, ayah Prem datang. Dia menanyakan apa yang sedang Prem kerjakan. Lalu Prem menjawab kalau dia sedang membuat surat penting untuk kliennya. Setelah itu ayahnya pergi. Di sini, Prem menyatakan cintanya, tapi Sapna merasa kalau mereka tidak cocok dan perbedaan mereka begitu jauh. Setelah pulang dari kantor, Prem mengajak Sapna jalan-jalan sambil bernyanyi. थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, बस तेरी याद सताती है, रातों की नींद चुराती है, होता है ये सबको एक बार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहे प्यार. Pada saat berhenti, Sapna meminta Prem untuk memberitahu keluarganya tentang pernikahan mereka. Tapi Prem tidak bisa menikah sebelum kakaknya menikah lebih dulu. Pada saat mengobrol, tiba-tiba Sapna melihat pria yang telah memukul Vicky beberapa waktu yang lalu. Kemudian,
Prem menelpon Vicky dan mengikuti pria itu kemana dia pergi. Ternyata pria itu pergi ke bengkel dan di sana sudah ada Vicky dan Prem. Lalu mereka bertarung di sana. Kemudian scene berpindah. Balraj dan ibunya menemui Vicky di kamarnya. Mereka ingin menjodohkan Vicky dengan Sapna. Lalu Vicky menolaknya, tapi nenek dan ayahnya tetap memaksa akan menjodohkannya dengan Sapna. Hingga akhirnya Vicky mengatakan kalau dia akan memikirkannya lagi. Keesokan harinya, Prem sedang menunggu Vicky. Dia ingin memberitahu kakaknya kalau dia dan Sapna saling mencintai dan meminta kakaknya untuk tidak menggoda Sapna. Tidak lama kemudian Vicky datang, lalu mereka pergi. Pada saat Prem ingin memberitahu Vicky, tiba-tiba karyawan kantornya menelpon. Setelah itu, Prem memulai berbicara. Belum sempat memberitahu Vicky, lagi-lagi karyawannya menelpon. Tentu saja hal itu membuat Prem kesal. Hingga akhirnya mereka tiba di kantor. Prem sangat ingin memberitahu kakaknya, tapi Vicky mengatakan, katakan nanti di rumah. Setelah itu dia masuk kantor. Pada saat di ruangan, Vicky terus melihat Sapna, sambil memikirkan tentang perjodohan yang diinginkan ayah dan neneknya. Setelah itu, Vicky berhalu kalau dia sedang bernyanyi dengan Sapna. मुझे इश्क होने लगा है, 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 बीते मेरे दिन तड़प के मुश्किल से रहना गुजारी. Di kafe, Prem menelpon Sapna. Dia meminta Sapna untuk cepat datang menemuinya karena dia sudah lama menunggunya. Tidak lama kemudian, Vicky menemui Sapna dan bertanya siapa yang menelpon. Sapna berbohong dan mengatakan kalau itu pamannya yang menelpon. Lalu Vicky mengajak Sapna untuk pulang bersamanya. Di sini Sapna menolak karena dia ingin bertemu dengan Prem. Dia beralasan ingin pulang sendiri saja, tapi Vicky memaksa untuk tetap pulang bersamanya. Setelah sampai di depan rumah, Sapna mengucapkan terima kasih kepada Vicky. Kemudian Vicky menemui neneknya yang sedang berdoa. Lalu memberitahu neneknya kalau dia sudah siap untuk menikah dengan Sapna. Dan tentu saja hal itu membuat neneknya senang dan memberitahukan kepada semua orang. Tidak lama kemudian, Prem pulang dalam keadaan mabuk. Neneknya mengatakan kalau Vicky sudah siap untuk menikah. Lalu Prem menemui Vicky dan bertanya siapa gadis itu. Tapi Vicky tidak mau memberitahunya dan akan memberitahunya besok. Prem yang penasaran, dia masih saja mengganggu kakaknya untuk memberitahu siapa gadis itu. Tapi Vicky masih mengatakan kalau dia akan memberitahunya besok. Keesokan harinya, Prem mengikuti kakaknya ke kantor hanya untuk mengetahui siapa gadis yang akan dia nikahi. Lalu Vicky meminta Prem untuk melihat ke ruangan di depan mereka. Dan ternyata gadis itu adalah Sapna. Lalu Prem tertawa karena dia mengira kakaknya sedang bercanda. Tapi Vicky kembali meyakinkan kalau Sapna adalah gadis yang akan dia nikahi. Mendengar itu, tentu saja membuat Prem kaget. Dia tidak menyangka ternyata kakaknya mencintai Sapna, sedangkan mereka saling mencintai. Prem tidak setuju jika kakaknya menikah dengan Sapna. Dia minta untuk mencari gadis yang lain. Tapi Vicky mengatakan kalau dia sangat mencintai Sapna dan dia tidak akan menikah dengan gadis manapun. Prem yang mendengar itu, dia hanya bisa pura-pura senang. Setelah itu dia pergi. Kemudian scene berpindah. Prem menelpon Sapna. Dia memberitahukan kalau dia sedang pergi ke Pune karena ada urusan. Lalu temannya yang bernama Sonia mengajaknya untuk latihan. Tapi Prem terlihat sedih. Lalu paman Sapna bertanya, "Kamu kenapa? Apa ada masalah?" Prem memberitahu mereka kalau kakaknya sedang jatuh cinta. Sebentar lagi dia akan menikah, dan gadis yang akan dia nikahi adalah Sapna. Tapi paman Sapna tidak senang dengan lelucon yang dibuat Prem. Dia mengira kalau Prem sedang bercanda. Lalu Prem marah karena dia tidak bercanda. Di sini, paman Sapna meminta Prem untuk memberitahu Vicky kalau dia dan Sapna saling mencintai. Prem menolak karena dia begitu sangat menyayangi kakaknya, dan kakaknya sangat mencintai Sapna.
Bahkan dia rela melakukan apapun untuk kebahagiaan kakaknya. Setelah itu, Prem membuat rencana. Dia minta bantuan Paman Sapna dan juga Sonia. Di rumah, Paman Sapna berteriak. Dia berpura-pura tidak ingin menjadi sutradara lagi. Tidak lama kemudian, Sapna datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pamannya menjawab kalau dia tidak senang dengan Prem karena dia selalu ingin dipasangkan dengan Sonia dan sekarang mereka sedang latihan menari. Mendengar itu, Sapna menjawab, tidak mungkin Prem sedang latihan menari karena dia sekarang ada di Pune. Sapna yang tidak percaya, Sakti membawanya untuk menemui Prem. Di tempat latihan, terlihat Prem dan Sonia yang sedang menari. Tidak lama kemudian Sapna datang. Melihat pemandangan itu, tentunya membuat Sapna cemburu dan juga marah karena Prem telah membohonginya. Di sana, Sapna mengatakan kalau dia sangat mencintai Prem dan tidak bisa hidup tanpanya. Tapi Prem tertawa dan mengatakan, bagaimana kamu hidup sebelum mengenalku? Aku yakin kamu bisa melewatinya. Setelah itu, Sapna pergi. Lalu, Prem mengucapkan terima kasih kepada Sonia dan Paman Sapna karena rencana mereka telah berhasil. Di rumah, Bibi Sapna sangat berharap kalau Sapna bisa menikah dengan Piki. Dia terus membujuk si nenek untuk segera menikahkan mereka. Setelah itu, Sakti dan istrinya pergi menemui Sapna di kamarnya untuk membahas pernikahannya dengan Piki. Tapi Sapna menolak pernikahan itu karena dia mencintai Prem. Bibinya terus memujuk Sapna untuk tetap menikah dengan Piki dan Sapna hanya diam saja. Keesokan harinya, nenek memberikan kalung kepada Sapna sebagai tanda kalau dia merestui hubungannya dengan Piki. Setelah itu, Prem dan Sonia datang. Di sana mereka berpura-pura pacaran dan terlihat mesra, lalu menghampiri nenek dan Sapna. Prem meminta setelah pernikahan kakaknya, maka dia juga akan menikah dengan Sonia. Kemudian scene berpindah. Prem minum-minum di kafe sampai mabuk. Di sana dia sempat ribut dengan beberapa orang dan dia dipukul. Kemudian Prem diusir dari sana. Tidak lama kemudian Piki datang dan Prem mengadu kalau mereka telah memukulnya. Prem yang sangat sayang kepada adiknya, tanpa berpikir panjang, dia langsung menghajar mereka semua. Setelah itu, Piki mencari Prem dan mengajaknya pulang ke rumah. Keesokan paginya, Piki menghampiri Prem yang sedang duduk. Di sana, Piki bertanya, kenapa kamu minum miras tadi malam? Prem beralasan kalau dia hanya latihan akting untuk adegan dramanya. Lalu Piki bertanya kembali, apa yang ingin kamu beritahu kepadaku tadi malam pada saat kamu mabuk? Prem menjawab kalau dia tidak ingin memberitahu apa-apa. Tidak lama kemudian, Sapna datang dan Piki langsung memberitahu Sapna kalau tadi malam Prem minum dan mabuk. Lalu Sapna menjawab kalau itu bukan hal yang baru. Mungkin saja Prem hanya sedang bersandiwara karena dia sulit untuk dibedakan saat bersandiwara atau tidak. Setelah itu, Piki mengajak mereka untuk pergi berbelanja. Di toko, Sapna memilih jas untuk Piki, lalu menyuruhnya mencoba jas itu. Kemudian Sapna meminta Prem untuk memberitahukan semua orang kalau mereka sebenarnya saling mencintai sebelum semuanya terlambat. Tapi Prem tidak mau melakukannya karena dia sangat mencintai kakaknya. Bahkan dia akan berkorban apapun untuknya. Setelah itu Piki datang, lalu mereka pergi dari sana. Singkat cerita, pertunangan Piki dan Sapna pun tiba. Di sana, Prem memberikan cincin pertunangan kepada Sapna dan kakaknya. Tapi mereka tidak mau mengambil cincin itu. Setelah itu, Piki meminta Prem untuk mengatakan apa yang telah dia sembunyikan darinya. Tapi Prem diam saja. Lalu Piki mengatakan kalau Prem dan Sapna saling mencintai dan dia sudah tahu semuanya. Pada saat Prem mabuk, dia terus menyebut nama Sapna dan meminta Sapna untuk menikah dengan kakaknya karena dia sangat mencintai kakaknya itu. Piki marah kepada Prem karena Prem mengorbankan kebahagiaannya untuk kakaknya dan itu akan merusak kebahagiaannya sendiri. Mendengar itu, Prem langsung memasangkan cincin tunangan di jari Sapna, kemudian membawa Sapna pergi dari sana. Di akhir film, kita diperlihatkan ada seorang gadis yang datang ke kantor Piki untuk melamar pekerjaan di sana. Mereka tidak sengaja bertabrakan, lalu mereka berkenalan dan gadis itu bernama Puja.
Vicky yang tahu kalau Pooja ingin melamar pekerjaan, ia langsung menerima Pooja, lalu mencium tangannya dan film pun berakhir.